Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada sesi kali ini, kami dari kelas 4A akan mencoba untuk mempresentasikan sebuah materi grupoida, semigrup, dan monoid. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu Dr. Rafi Sulfanan, MPD. Teman-teman silakan menyimak videonya. Boleh di next. Nah, di sini apa saja sih yang akan dibahas? Ada 3 subbahasan. Yang pertama adalah grupoida, yang selanjutnya ada semigrup, yang ketiga ada monoida, beserta contoh-contoh soalnya. Next. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya Zahra Niswati selaku moderator dan pemateri, juga bersama teman-teman anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ali Akbar Juansyah dengan NPM 2110631050047. Yang selanjutnya ada Fitri Nur Aryohan dengan NPM 2110631050118. Yang ketiga ada Feni Apriliani dengan NPM 2110631050061. Selanjutnya ada Salsabila Agatha Nurjannah dengan NPM 2110631050031. Dan terakhir saya sendiri yaitu Zahra Niswati dengan NPM 2110631050109. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke materi pertama mengenai grup polida. Kepada teman-teman yang akan mempresentasikan, dipersilakan. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama mengenai grupoida. Definisi grupoida, himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner bintang, yakni untuk setiap H1, H2 elemen H, maka H1 operasi bintang H2 merupakan elemen H. Nah, maksudnya di sini, apabila terdapat dua anggota dari himpunan yang sama dioperasikan, kemudian dari hasil operasi tersebut merupakan anggota dari himpunan itu sendiri, maka disebut sebagai grupoida karena memiliki sifat ketertutupan. Untuk selanjutnya yaitu bahasan semigrup. Di sini terdapat definisi 11 mengenai semigrup, yaitu di mana suatu himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut semigrup apabila himpunan H itu merupakan suatu grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Nah, himpunan H ini disebut semigrup terhadap operasi biner bintang jika berlaku sifat sebagai berikut. Yang pertama, himpunan H tertutup terhadap operasi biner bintang, di mana setiap H1, H2 ini elemen dari H. Sehingga menjadi H1 dikalikan bintang dengan H2 ini elemen dari H. Yang kedua, sifat operasi biner pada himpunan H berlaku sifat asosiatif, yaitu H1 dikali H2 dikalikan H3 sama dengan H1 dikalikan H2, H3. Selanjutnya yaitu definisi 12 mengenai monoida, di mana himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut monoida apabila H merupakan semigrup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, H disebut monoida terhadap operasi biner bintang jika berlaku sifat sebagai berikut. Yang pertama, H tertutup terhadap operasi biner bintang, yaitu untuk semua H1 dan H2 elemen H, jika dikalikan H1 dan H2 akan menghasilkan elemen H. Yang kedua, yaitu operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif. Jika kurung buka H1
bintang H2 kurung tutup bintang H3 akan sama dengan H1 bintang kurung buka H2 bintang H3 kurung tutup atau berlaku semigroup. Yang ketiga, memiliki elemen identitas untuk semua H, elemen H, di mana ada elemen unik dari H untuk semua E, jika E dikalikan atau elemen bintang H sama dengan H, dan ada H yang dibintangkan dengan E menghasilkan H pula. Nah, tiga syarat ini harus terpenuhi untuk mendefinisikan suatu monoida. Next. Baik, di sini ada contoh soalnya ya. Diberikan, masih ingat kan teman-teman mengenai materi modulo Z? Nah, di sini Zn dengan N-nya itu sama dengan N-nya itu 6. Dan dia itu punya himpunan 0, 1, 2, 3, 4, sampai dengan 5. Kemudian menunjukkan bahwa operasi penjumlahan modulo 6 ini merupakan operasi biner. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu tabel Charlie-nya pada operasi penjumlahan modulo 6 di Z6. Nah, di sini cara untuk menggunakan tabel Charlie itu teman-teman tinggal menjumlahkan saja. Jadi kan ada 0, terus ditambahkan dengan 0, maka sisanya itu adalah 0. Kemudian 1 ditambah 0, sisanya adalah 1. Sampai dengan 0 ditambah dengan 5, sisanya 5. Kemudian jika teman-teman menambahkan 1 dengan 5, itu kan hasilnya 6, maka sisanya adalah 0. Dengan berdasarkan tabel Charlie tersebut, bahwa himpunan A, B itu, anggota A, B itu merupakan elemen dari Z6. Maka diperoleh A ditambah B itu termasuk ke dalam elemen dari modulo Z6. Sehingga disimpulkan bahwa operasi penjumlahan pada modulo Z6 merupakan operasi biner di Z6. Next. Mohon maaf, bisa di next. Nah, di sini juga kelompok kami mengeklaim bahwasannya dari latihan 1 yang tadi kita lihat, dia akan berlaku sifat ketertutupan. Sedangkan grupoida pula memiliki syarat yaitu berlaku sifat ketertutupan. Maka dapat dilihat latihan 1 itu termasuk ke dalam contoh grupoida. Kemudian di sini ada latihan soal 2. Berikan masing-masing 2 contoh dan yang bukan contoh sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan operasi tertentu. Di sini contoh sifat ketertutupan yaitu misalkan untuk semua A, B merupakan elemen pada bilangan bulat, maka berlaku pula pada penjumlahan yaitu A ditambah B merupakan elemen bilangan bulat. Kemudian yang B, untuk semua P, Q merupakan elemen bilangan bulat, berlaku sifat ketertutupan pada perkalian yaitu P dikalikan dengan Q merupakan elemen dari bilangan bulat. Nah, yang bukan contoh sifat ketertutupannya, ini ada bilangan asli 1, 2, 3, sampai dengan N. Karena 1 merupakan elemen dari bilangan asli, kita bisa ambil sembarang A elemen bilangan asli. Maka ketika didefinisikan, A-nya itu lebih besar dari sama dengan 1, terdapat 1 dikurangi A, bukan elemen dari N. Di sini tidak berlaku sifat ketertutupan pada operasi pengurangan di himpunan bilangan asli. Karena jika kita substitusikan nilai A-nya itu 1, maka 1 dikurangi 1 saja sama dengan 0. Dan 0 itu bukan termasuk ke dalam elemen bilangan dari himpunan bilangan asli. Oleh karena itu, operasi pengurangan pada himpunan bilangan asli itu nggak berlaku sifat ketertutupan. Kemudian di sini yang B dimisalkan T itu didefinisikan sebagai 2K ditambah 1. Untuk K elemen pada bilangan bulat. Misalkan terdapat A sama dengan 2K1 ditambah dengan 1. Dan B sama dengan 2K2 ditambah 1. Maka A ditambah B itu kita dapat
substitusikan ya teman-teman. 2K ditambah 1, terus kemudian ditambah dengan 2K2 ditambah 1. Hasilnya itu 2 dikalikan dengan K1 ditambah K2 ditambah 1. Maka kita bisa simbolkan untuk K1 ditambah K2 ditambah 1 itu dengan P. Maka hasilnya adalah 2P. Nah, di sini tidak berlaku bahwa kan ada bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat, tapi tidak berlaku untuk bilangan ganjil. Karena bilangan ganjil dikalikan dengan bilangan ganjil tidak menghasilkan bilangan ganjil itu sendiri, teman-teman. Nah, kalau bilangan genap pada himpunan bilangan bulat, ketika dikalikan dengan bilangan atau ditambahkan dengan bilangan bulat, itu akan menghasilkan bilangan bulat juga. Sedangkan di bilangan ganjil pada himpunan bilangan bulat menghasilkan bilangan yang genap, bukan ganjil lagi, teman-teman. Seperti itu. Maka dia tidak berlaku sifat ketertutupan. Next. Nah, di sini ada latihan soal ketiga. Periksa kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 itu berlaku sifat asosiatif. Nah, diberikan Z6 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ditunjukkan melalui tabel Charlie juga bahwa operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 merupakan berlaku sifat asosiatif. Nah, di sini A, B itu kan termasuk ke dalam sifat ketertutupannya tadi dijelaskan. A tambah B merupakan elemen dari Z6. Kemudian ketika kita melakukan sifat asosiatif, maaf ini suara saya masuk nggak? Masuk belum suaranya? Tadi suaranya agak berhenti di sifat asosiatif. Ini sifat asosiatif. Nah, ini kita buktikan bahwa di operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 juga berlaku sifat asosiatif, yaitu A ditambah dengan B, kemudian kita tambahkan dengan C, sama dengan A ditambah B ditambah C. Mohon maaf ya teman-teman, ini ada kesalahan. Ini jadi berlaku sifat asosiatif, kan
Dari sini kita melihat bahwa A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Itu tidak ada perbedaannya, teman-teman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa di operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 sudah dibuktikan pada latihan soal yang pertama, dia itu berlaku sifat ketertutupan, dan pada soal latihan ketiga, dia juga berlaku sifat asosiatif. Dengan begitu, dia juga berarti berlaku sifat semigrup, karena di semigrup memiliki syarat harus ketertutupan dan bersifat asosiatif. Mohon maaf, tadi ada gangguan dalam jaringan dan dalam penulisan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Latihan soal 4, nomor 1 diberikan U10 himpunan itu 1, 3, 7, 9, dan operasi perkalian modulo 10. Apakah U10 berlaku sifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas? Kemukakan alasannya. Pertama, berdasarkan tabel kali di atas, dapat disimpulkan bahwa U10 berlaku ke sifat ketertutupan. Karena untuk setiap A, U10 elemen bilangan bulat, dengan U kali U yaitu menjadi U elemen U10, maka ambil sebarang nilai dari U10. Andaikan 1, 3, 7, 9 elemen U10, maka 1 dikali 3 sama dengan 3, 1 kali 7 sama dengan 7, 1 kali 9 sama dengan 9. Jadi karena hasilnya 3, 7, dan 9 itu termasuk elemen U10, maka tertutup terhadap U10. U10 berlaku sifat asosiatif, karena untuk setiap U10 berlaku asosiatif elemen bilangan natural dengan A, B, C elemen natural. Terdapat A dikali B dikali C sama dengan A dikali B lalu dikali C, yaitu menjadi AB dikali AC sama dengan AC dikali BC, elemen bilangan natural. Ambil sembarang nilai dari U10, andaikan A sama dengan 1, B sama dengan 3, dan C sama dengan 7 elemen bilangan natural. Maka A dikali B lalu dikali C sama dengan 1 dikali 3 lalu dikali 7 sama dengan 1 dikali 21 sama dengan 21. A dikali B dikali C sama dengan 1 dikali 3 dikali 7, itu 3 kali 7 sama dengan 21. Jadi karena A dikali B lalu C dikali C sama dengan A lalu dikali B dikali C sama dengan 21, maka U10 bersifat asosiatif. U10 juga memiliki elemen identitas. Karena tidak dengan unsur identitas sama dengan 0 untuk setiap U10 elemen bilangan natural, maka A ditambah 0 sama dengan A, atau 0 ditambah A sama dengan A. Itu A ditambah 0 sama dengan A sama dengan 0 ditambah A. Next. Lalu ada latihan soal 5. Berdasarkan jawaban Anda pada latihan soal 4 nomor 1, tentukan inverse-nya. Itu inverse dari 1 adalah 1 inverse sama dengan 9. Karena andaikan 1 elemen U10 pilih 9 elemen U10. Sehingga 1 tambah 9 sama dengan 0 sama dengan E atau identitas. Maka 1 inverse adalah sama dengan 9. Yang kedua, inverse dari 3 adalah 3 inverse, yaitu adalah 7. Karena andaikan 3 elemen U10, pilih 7 elemen U10, sehingga 3 tambah 7 sama dengan 0, yaitu sama dengan identitas. Maka 3 inverse, yaitu sama dengan 7. Inverse dari 7 adalah 7 inverse, yaitu adalah 3, karena andaikan 7 elemen U10, pilih 3 elemen U10, sehingga 7 tambah 3 sama dengan 0, atau sama dengan identitas. Maka inverse dari 7 itu adalah 3. Yang terakhir ada inverse dari 9 adalah 1. Karena andaikan 9 elemen U10, pilih 1 elemen U10, sehingga 9 tambah 1 sama dengan 0 atau identitas. Maka 9 inverse sama dengan 1. Next. Oke, lanjut ke latihan 6. Di sini soalnya diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi beda titik. Periksa apakah bilangan bulat Z merupakan grupoida terhadap operasi beda titik apabila A operasi titik B didefinisikan sebagai setengah dikali A plus B, di mana untuk setiap A, B adalah elemen dari Z.
penyelesaiannya. Nah, kita tahu bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Nah, berarti himpunan bilangan bulat tidak mempunyai bilangan pecahan atau desimal. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita coba menggunakan kasus 1. Misalkan A, B elemen Z positif, maka ketika A operasi titik B sama dengan setengah dikali A tambah B, menghasilkan suatu bilangan yang bukan merupakan elemen Z. Nah, untuk menunjukkan bahwa itu benar tidak berlaku, kita bisa mengambil sebarang angka. Nah, misalnya A-nya itu sama dengan 1 dan B-nya itu sama dengan 2. Nah, maka hasil dari A operasi titik B itu sama dengan 3/2. Dan 3/2 ini bukan merupakan elemen Z. Nah, berarti tidak tertutup ketika A, B elemen Z positif. Nah, kasus yang kedua, misalkan A, B elemen Z negatif, maka ketika A operasi titik B sama dengan setengah dikali negatif A ditambah negatif B, menghasilkan suatu bilangan yang bukan merupakan elemen Z. Nah, untuk menunjukkan bahwa itu benar tidak berlaku, kita bisa ambil sebarang angka seperti pada kasus 1, di mana hasil akhirnya itu menghasilkan bilangan pecahan yang bukan merupakan elemen Z. Nah, berarti tidak tertutup juga ketika A, B elemen dari Z negatif. Nah, untuk kasus ketiga, misalkan A, B elemen himpunan 0, maka ketika A operasi titik B sama dengan setengah dikali 0 ditambah 0 menghasilkan 0 yang merupakan elemen Z. Berarti tertutup ketika A, B elemen dari himpunan 0. Nah, karena hanya tertutup ketika A dan B elemen himpunan 0 dan tidak tertutup ketika A, B elemen Z dan elemen Z negatif, maka dapat disimpulkan bahwa A operasi titik B yang didefinisikan sebagai setengah dikali A plus B dengan syarat untuk setiap A, B elemen Z bukan grupoida karena memang tidak memiliki syarat ketertutupan untuk setiap A, B elemen Z. Nah, ini untuk selanjutnya ada contoh soal. Di soal terdapat, kita perlu tunjukkan bahwa Z adalah semigrup terhadap operasi dengan A operasi titik B sama dengan GCD A, B. Penyelesaian untuk yang pertama kita periksa terlebih dahulu apakah bilangan Z ini memenuhi sifat ketertutupan atau sifat asosiatif. Nah, yang pertama kita buktikan ini sifat ketertutupan terlebih dahulu, di mana GCD A, B ini sama dengan D. D ini kita bisa bagi A dan B, sehingga menghasilkan untuk D habis dibagi A itu sama dengan DK, di mana K ini elemen dari Z. Dan D habis dibagi B, dengan B ini sama dengan DK, K ini elemen dari Z. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa A operasi titik B sama dengan GCD A, B ini bersifat tertutup. Yang kedua, kita buktikan sifat asosiatifnya. Kita ambil sebarang A, B, C itu elemen dari Z. Nah, kita tunjukkan bahwa A, B itu dikalikan C sama dengan A dikali B, C. Kemudian, GCD A, B ini dapat ditulis sebagai linear, yaitu GCD A, B sama dengan AX plus BY. Untuk setiap K, Y ini elemen dari Z. Maka, kita dapat peroleh AB ini dikalikan C sama dengan A dikalikan BC. GCD A, B dikalikan C sama dengan A dikalikan GCD BC. Nah, kita ketahui tadi GCD A, B ini AX plus BY. Jadi kita masukkan AX plus BY dikalikan C sama dengan A dikali BX aksen plus CY aksen. Sehingga ACX ditambah BCY sama dengan ABX aksen ditambah ACY aksen. Nah, karena perkalian ini merupakan operasi asosiatif pada Z, maka A dikalikan BC sama dengan ABX aksen plus ACY aksen sama dengan ACX plus BCY sama dengan AB dikalikan C. Jadi, operasi ini memiliki sifat asosiatif. Nah, kita dapat simpulkan karena
Z ini telah memenuhi syarat yaitu bersifat tertutup dan asosiatif, maka Z ini adalah grup. Baik, selanjutnya adalah latihan soal 8. Di sini berikan dua contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Kita harus mengingat kembali apa itu monoida. Monoida adalah sebuah operasi yang memiliki 3 syarat. Yang pertama, harus termasuk dalam grupoid, semigrup, dan kemudian memiliki elemen identitas. Nah, di sini contohnya yang pertama, misalkan Q adalah himpunan semua bilangan bulat, operasi biner X pada Q didefinisikan oleh A X B sama dengan A ditambah B dikurangi AB, di mana untuk semua AB elemen Q. Yang pertama, akan ditunjukkan bahwa AXB sama dengan AB, mohon maaf, A plus B dikurangi AB untuk semua A, B elemen Q termasuk grupoid. Di sini, jika A plus B dikurangi AB, maka dia akan menghasilkan hasil dari elemen Q itu sendiri. Maka operasi A, X, B termasuk grupoid. Selanjutnya, akan ditunjukkan A, X, B termasuk asosiatif. Nah, asosiatif itu ini kurung buka AXB kurung tutup XC sama dengan AX kurung buka BXC. Nah, kita bisa masukkan nih, AXB-nya kan tadi didapatkan bahwa A plus B min AB XC. Nah, kemudian di sini kita operasikan A plus B min AB ditambah C dikurangi dengan A plus B min AB dikali C. Nah, kita operasikan lagi. A plus B min AB ditambah C. Kita kalikan C dengan A min AC, kemudian C dengan B min CB, kemudian C dengan AB dengan AB. Menghasilkan ABC. Nah, setelah itu kita bisa simpulkan nih untuk yang sebelah kiri yaitu A plus B min AB plus C. Kita hiraukan, kita sisihkan A-nya, A, X, sisanya kita tuliskan B plus C min BC, sehingga didapatkan AX dikali BXC. Nah, jadi untuk semua A, B, C elemen I, berlaku AXB, XC sama dengan AX kurung buka B, XC kurung tutup. Sehingga pada operasi biner X berlaku asosiatif. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan bahwasannya operasi tersebut memiliki elemen identitas. Nah, misalkan Q dengan operasi X memiliki elemen identitas E, maka untuk semua A elemen Q berlaku AXE sama dengan A sama dengan EXA. Nah, di sini kita ganti B-nya dengan E. A plus E dikurangi A dikali E sama dengan A. Kemudian kita pindah ruaskan A-nya. Di bagian ini, A-nya kita pindah ruaskan ke sebelah sini, sehingga A dikurangi A sama dengan 0, dan memiliki sisa yaitu E min AE. E-nya kita keluarkan, E dikali berapa yang menghasilkan E dari 1, kemudian dikalikan dengan A, akan menghasilkan bentuk yang sama, seperti yang di atasnya. Nah, kemudian kita bisa pindah ruaskan nih, E sama dengan 0, dibagi dengan 1 min A. Akan menghasilkan 0 itu sendiri. Sehingga elemen identitas dari Q terhadap sebuah operasi yaitu 0. Nah, terbukti bahwasannya operasi A, X, B memiliki elemen identitas. Karena A, X, B sama dengan A plus B dikurangi A, B, untuk semua AB elemen Q merupakan grupoid, semigrup, dan memiliki elemen identitas, maka dapat disimpulkan bahwa operasi tersebut termasuk ke dalam monoid. Next. Oke, untuk yang kedua, di sini ada misalkan Z, elemen dari bilangan bulat, apakah operasi Z 0 suatu monoid jika operasi bundaran didefinisikan sebagai A bundaran B sama dengan A plus 2B untuk semua AB elemen Z. Penyelesaiannya sama seperti yang tadi, ditunjukkan dulu bahwasannya dia memiliki sifat ketertutupan atau grupoid. Nah, A bundaran B sama dengan A plus 2B elemen A untuk semua AB elemen Z termasuk grupoid. Misalkan
A elemen Z positif dan B elemen Z negatif. Maka A ditambah 2 dikali negatif B sama dengan A min 2B akan menghasilkan elemen yang sama, yaitu elemen bilangan bulat. Maka terbukti bahwa A plus 2B untuk semua A, B elemen Z berlaku sifat ketertutupan. Yang kedua, akan ditunjukkan bahwa dia memiliki sifat asosiatif. A bundaran B sama dengan A plus 2B akan semigrup. Untuk A bundaran B kurung tutup bundaran C sama dengan A ditambah 2B bundaran C. Nah, di sini A plus 2B itu kan dari A bundaran B. Nah, kemudian kita tuliskan lagi A plus 2B ditambah C. Karena di sini operasinya penjumlahan ditambah C, ditambahkan lagi dengan A plus 2B dikalikan dengan C. Nah, sehingga didapatkan A plus 2B plus C ditambah AC plus 2BC. Untuk A plus 2BC-nya kita hiraukan sehingga didapatkan A bundaran B bundaran C. Jadi, untuk semua A, B, C elemen bilangan bulat berlaku kurung buka A bundaran B bundaran C sama dengan A bundaran B bundaran C. Sehingga operasi bundaran bersifat asosiatif. Yang terakhir, akan ditunjukkan bahwa dia memiliki elemen identitas. Misalkan Z dengan operasi bundaran memiliki elemen identitas E. Maka untuk semua A elemen Z berlaku. Seperti yang tadi juga, kita ganti B-nya dengan E, A plus 2E sama dengan A, kemudian A-nya kita pindah ruaskan, 2E sama dengan A dikurangi A, yaitu 0, 2E sama dengan 0, E sama dengan 0 per 2, yaitu 0. Sehingga dia terbukti memiliki elemen identitas. Karena operasi Z, bundaran termasuk grupoid dan semigrup, serta memiliki elemen identitas, yaitu 0, dapat disimpulkan bahwa operasi A bundaran B untuk A ditambah 2B dan untuk semua AB elemen Z termasuk 0. Next. Mungkin segi kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.